Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Giatra, Giaja Bicara. Tempat ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Nah, hari ini spesial banget nih, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang jarang banget dikulik dari sudut yang seru dan berbeda tentang kepetugasan pembina kemandirian di lingkungan pemasyarakatan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Putri dari peserta magang batch 2 Lapas kelas 2A Tanjung Pinang. Nah, biasanya kalau dengar kata pemasyarakatan, orang pasti bakal langsung mikir serius nih. Terus penuh tantangan dan pastinya penuh dengan aturan. Padahal di balik itu semua ada proses pembinaan, ada sisi kemanusiaan, bahkan ada cerita-cerita unik nih yang mungkin belum banyak orang tahu. Nah, biar obrolan kita kali ini tidak kaku, kita kedatangan narasumber yang pastinya udah gak asing lagi. Beliau ini adalah seorang stand up komedian yang dikenal kocak di atas panggung. Tunggu dulu. Tapi hari ini kita bakal melihat sisi beliau dalam ngobrol soal kehidupan, pengalaman, dan pandangan tentang pembina kemandirian serta dunia sosial. Nah, siapapun bisa bikin orang tertawa, tapi nggak semua orang bisa menyampaikan makna lewat tawa. Nah, itu dia yang bakal kita obrolin hari ini. Langsung aja kita sambut narasumber kita. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, terima kasih ya Pak. Sebelumnya Bapak udah meluangkan waktu untuk hadir, untuk berbagi cerita kepada sobat-sobat Giatra kita. Ya. Nah, mungkin sobat-sobat Giatra kita nih belum tahu nih Bapak ini siapa sih? Kok bisa dibilang seorang stand up komedian? Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Baiklah, sebelum perkenalan diri, saya ada pantun nih. Waduh, boleh. Cakepnya. Boleh. Mobil tronton bawa Pak Tani. Cakep. Pergi ke Alfamart membeli Srikaya. Cakep. Untuk para penonton yang nonton podcast ini, semoga sehat dan bahagia semua ya. Keren. Oke. Aduh, saya nggak ada pantun pula nih Pak mau ngebahas. Bapak lah ya Pak ya. Bapaknya udah prepare banget nih. Oke. Bapak udah perkenalkan diri tadi Pak? Oh iya, perkenalkan diri ya. Oke. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ismianto, rating 2007. Saya di sini staf Giatja di bawah Pak Subsi Sarana Kerja. Demikian, kayaknya itu aja sih. Selain bertugas di sini Pak, mungkin Bapak ada nggak kegiatan-kegiatan di luar dari kerjaan? Di luar paling ada ikut-ikut komunitas lah. Banyak sih komunitas. Aduh, ngeri kali. Komunitas diecast, komunitas stand up comedy, komunitas pemelihara berang-berang. Nggak ada itu. Ngeri juga. Oke. Nah, kocak banget nih kan teman-teman. Emang susah lah stand up komedian nih. Aduh, saya jadinya Bapak nanti kalau dari sesi pertanyaan Bapak jangan roasting saya Pak ya. Iya, aman. Oke. Nah, aduh, jadi saya nggak fokus nih. Oke. Nah, itu profil singkat Pak Ismi. Nah, kalian mau tau nggak sih Pak Ismi ini nih ada gelarnya tahu? Mau tau nggak apa? It's me. It's me. Oke. Biar nggak panjang waktu, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Oke. Berangkat. Gas. Oke Pak, jadi di sini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Sobat Giatra buat Bapak. Ya. Nah, kan banyak orang nih mungkin yang masih belum paham tentang apa sih pembina kemandirian itu di lingkungan pemasyarakatan. Nah, untuk memulai obrolan kita hari ini, pertanyaannya itu sebenarnya apa sih Pak arti dari pembina kemandirian dan tugas utama dari seorang pembina kemandirian di lingkungan pemasyarakatan? Pembinaan kemandirian itu fungsi dan tugasnya
memberi bimbingan dan memberi pelatihan untuk agar warga binaan mendapat keterampilan supaya melatih mereka disiplin dan memiliki tanggung jawab agar mereka setelah bebas nanti bisa menjalani kehidupan sebagaimana layaknya. Oke, berarti dari pembina kemandirian ini bukan juga soal pengawasan ya Pak ya, tapi juga ada proses pembentukan karakter dan keterampilan di dalamnya. Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu seberapa besar sih Pak peran penting dari pembina kemandirian ini dalam membentuk mental dan keterampilan dari warga binaan? Perannya sangat penting ya untuk membentuk mental. Seperti misalnya kan di sini ada pelatihan, di situ warga binaan membentuk kedisiplinan warga binaan dan untuk menambah wawasan mereka gitu. Oke, nah jadi di balik peran yang sangat besar itu pasti bakalan banyak dinamika dan tantangan yang bakalan dihadapi di lapangan ya Pak ya? Iya, betul. Nah, dalam menjalankan tugas sehari-hari, mungkin tantangan apa sih Pak yang paling sering dihadapi oleh petugas pembina kemandirian ini Pak? Tantangannya kita kan di dalam lapas nih menjumpai berbagai macam orang ya, yang mana watak dari mereka tuh beda-beda gitu kan. Untuk mengatur mereka kadang agak sulit, kadang untuk mengatur pas pelatihan disuruh datang on time, mereka ada yang baru mandi lah, ada yang sarapan gitu, yang bikin kita tantangannya di situlah gitu. Oke. Nah, tentunya dari tugas-tugas seperti ini pastinya nggak bisa dijalani sendirian ya Pak ya. Pasti Betul. perlu kerjasama dari setiap pihak-pihak. Nah, bagaimana sih Pak pentingnya kerjasama antar pegawai dalam mendukung program pembina kemandirian? Program pembinaan kemandirian ini tidak bisa dikerjakan sendiri ya, memang harus kerjasama oleh semua pegawai untuk mendapatkan kegiatan yang positif ke arah supaya dia kondusif dan dapat dapat berjalan sesuai yang kita inginkan. Tidak hanya sekedar dari pegawainya, dari seksi-seksinya juga harus saling berkolaborasi gitu. Oke. Kalau misalnya ngomongin soal pengalaman nih Pak di lapangan, biasanya kan pasti ada momen-momen yang paling bisa diingat selama menjalankan tugas nih Pak. Nah, kira-kira momen apa sih Pak yang paling berkesan selama menjalankan tugas sebagai pembina kemandirian itu sendiri? Momen yang sangat berkesan tuh ketika warga binaan mendapatkan masukan baru kan dari pelatihan, mereka sangat senang. Sampai-sampai mereka setelah pelatihan nanya lagi, Pak, kapan ada pelatihan lagi gitu. Dan misalnya pas bebas, mereka pengen, wah kayaknya saya pengen buat inilah setelah bebas nanti. Kita merasa senang gitu melihat mereka seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, kalau dipikir-pikir kan Pak ya, untuk pekerjaan ini kan bukan pekerjaan yang bisa dikatakan mudah ya Pak ya, karena pasti dari petugas ini tetap menjalankan dengan penuh dedikasi. Nah, mungkin apa hal yang membuat pekerjaan ini nih tetap bermakna meskipun penuh tantangan Pak? Ya, kita anggap aja pekerjaan kita ini ibadah ya, dan kita merasa bangga ketika warga binaan senang gitu mendapatkan pelatihan dan mendapat keterampilan baru setelah mereka bebas dari lapas ini dan dapat diterima oleh masyarakat luar dan keluarganya. Itulah yang bikin kita. Nah, dari semua pertanyaannya menarik banget nih.
Dan ini ada pertanyaan terakhir sebelum penutupan podcast ini, Pak. Nah, kira-kira apa sih harapan Bapak untuk perkembangan dari program pembinaan kemandirian ini untuk kedepannya itu gimana, Pak? Kedepannya semoga pelatihannya lebih banyak lagi dan prasarananya dilengkapi lagi untuk memperlancar semua yang diinginkan, gitu. Oke. Nah, Sobat Giatra, nggak kerasa nih obrolan kali ini sudah berada di penghujung podcast. Nah, dari perbincangan hari ini, kita jadi tahu bahwa tugas seorang pembina kemandirian ini bukan hanya sekedar mendampingi kegiatan kerja warga binaan. Bahkan lebih dari itu tahu, mereka itu hadir bukan hanya sekedar mendampingi, tapi ikut bagian dari setiap proses perubahan hidup dari warga binaan itu sendiri. Nah, di balik setiap pelatihan, setiap arahan, setiap pengawasan, pasti ada harapan yang sedang mereka bangun. Nah, harapannya agar dari warga binaan ini tidak hanya untuk menjalani masa pidana, tetapi juga memiliki bekal, keterampilan mental, kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik. Nah, menjadi pembina kemandirian ini bukan pekerjaan yang mudah tahu. Dibutuhkan kesabaran, konsistensi, kepedulian, dan komitmen untuk terus mendampingi di tengah berbagai tantangan yang ada. Karena yang dibina itu bukan hanya soal kemampuan kerja, tetapi juga bagaimana mereka cara berpikirnya, bagaimana cara mereka bertanggung jawab, dan semangat untuk berubah. Dan mungkin hari ini kita banyak dapat suatu pelajaran yang sangat penting, karena sebuah perubahan yang besar itu seringkali dimulai dari kesempatan kecil dan orang-orang yang tidak lelah untuk membimbing. Nah, terima kasih ya Bapak sudah berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan yang luar biasa pada podcast kali ini. Nah, semoga apa yang disampaikan bisa membuka pandangan masyarakat bahwa pembina ini di lingkungan pemasyarakat memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar. Nah, untuk Sobat Giatra, mungkin sudah dengar nih dari awal sampai akhir. Semoga obrolan hari ini bisa mengingat kita bahwa setiap orang selalu punya kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Mungkin sebelum sesi podcast ini kita tutup, mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit motivasi singkat dari Bapak. Oke. Motivasi dari saya, tapi kayaknya bukan motivasi lah nih, kata-kata hari ini aja lah ya. Iya, kata-kata hari ini. Hidup hanya sesaat, lakukanlah hal yang bermanfaat. Jangan lupa sholat, agar selamat dunia dan akhirat. Kayaknya itu pantun, Pak, bukan motivasi, bukan kata-kata hari ini. Hari ini, kepanjangan ya, apalah tapi. Apa-apa. Oke, nah itu dia. Katanya sih tadi itu kata-kata hari ini, tapi sebenarnya itu kayaknya pantun sih. Oke, makasih ya Bapak sebelumnya. Sama-sama. Oke, nah kita udah di akhir penghujung podcast nih. Jadi saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan memberikan manfaat. Jangan pernah berhenti untuk menumbuhkan harapan. Dan ingat, hidup memang nggak selalu mudah, tapi minimal jangan lupa ketawa. Oke, see you on the next podcast. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.